Oke, yang pertama kita siapkan airnya. Di sini saya menggunakan air sebanyak 2 liter ya. 2 liter air yang saya endapkan, lalu saya taruh ke media ini. Kemudian di sini saya beri tanda. Nah, beri tanda ya bagian permukaannya nih, bagian permukaan. Jadi saat nanti air ini menguap, kita akan tahu seberapa banyak kita harus menambah gitu. Karena kita menginginkan supaya salinitas di air ini tetap stabil gitu ya. Ini adalah garam dapur yang saya gunakan nih, dan ini sudah saya ukur sebanyak 80 gram. Jadi di sini saya menggunakan salinitas 1 liter air per 80 gram. Nanti saya akan hitung nih seberapa banyak 80 gram ini seberapa banyak sendok gitu ya. Sebenarnya ini kan kurang akurat gitu ya. Meskipun saya ukur begini pun ini kurang akurat gitu. Tapi paling enggak kita bisa mendekati lah gitu ya, karena ada toleransi kan. Nah, kenapa saya menggunakan di sini 80 gram? Karena saya menggunakan makanannya itu adalah susu gitu ya. Jadi di salinitas tinggi seperti itu biasanya bakteri-bakteri itu tidak bisa hidup gitu kan, atau patogen penyakit tidak bisa hidup. Jadi saya menggunakan salinitas yang agak tinggi gitu kan, 80 gram per liter air. Kali ini 2 liter air, berarti saya memerlukan 2 kali 80 gram ini. Oke, akan saya mulai menghitungnya ya, berapa sendok teh nih 80 gram ini gitu. Sebanyak ini ya, 1 sendok tehnya. 1. Oke, setelah saya hitung ternyata 80 gram itu 12 sendok teh ini ya. Ukurannya seperti tadi ya. Jadi kurang lebih nggak apa-apa lah segitu, karena ada toleransi salinitas masalah Artemia ini. Oke, ini sudah sebanyak 24 sendok teh garam ya. Nah, ini naik kan. Ya tadi teman-teman perhatikan, tadi kan pas ini naik sedikit tuh. Kira-kira 5 sentian lah kurang lebih naiknya airnya. Jadi nanti ini kita akan pindahkan lagi. Jadi sementara ini biar dia larut, kita tunggu dulu sampai dengan ya 1 jaman atau setengah jam, sambil kita menyiapkan sisa dari penetasan Artemia nih, daripada dibuang gitu kan. Ternyata ini sisa-sisanya ini kan sisa nih, udah kita panen sebelumnya gitu ya. Jadi kita mau ambil nih telurnya ini, sisanya kita akan masukin sini. Biasanya suka masih ada gitu, 1 atau 2, bahkan nanti mungkin bisa ada yang menetas lagi gitu di sini. Ini kan 2 hari ya. Oke, ini adalah cangkang Artemia sisanya ya. Nah, sisanya artinya sudah kita ambil. Ya udah, setiap hari setiap kita panen gitu, cangkangnya ini kita masukin kemari saja. Oke, air yang saya gunakan ini sebanyak 100 ml ya. 100 ml, dan saya akan menggunakan susu kental manis nih, susu kental manis, dan kita akan memberikannya setengah sendok teh ya, setengah sendok teh. Oke, ini setengah sendok teh, dan kita akan larutkan air yang kita siapkan. Tumpah. Air yang saya gunakan di sini adalah air matang ya. Jadi dimaksudkan supaya tidak mudah air itu, susu ini jika kita simpan nggak mudah basi gitu ya. Jadi susu ini bisa awet disimpannya di kulkas. Jadi setelah kita berikan gitu kan, nah nanti susu ini kita simpan ke kulkas, jadi bisa diberikan berkali-kali gitu ya. Dan untuk pemberiannya sendiri di sini saya memberikannya nih tergantung dari berapa banyak Artemia yang menetas di sini nih. Ini kan karena yang menetasnya masih sedikit gitu ya, jadi saya sesuaikan 1 tetes dulu gitu, 1 tetes dulu. Sebenarnya dulu saya pernah bikin juga paling enggak tuh pemberiannya itu 2 tetes per liter air gitu. Tapi karena ini sedikit jumlahnya gitu kan, karena ini kan artinya sisa gitu ya. Jadi saya sesuaikan saja, saya memberikannya cukup 1 tetes. Mungkin nanti kita akan lihat perkembangannya hari per hari. Kita akan berikan berapa tetes gitu untuk kebutuhan dari
makan Artemia ini. Nah, seperti ini penampakannya. Ini dari sisa cangkang telur yang sudah kita ambil untuk makanan burayak, tuh ya. Oke, kita coba langsung memberikan makanannya ya. Oke, saya gunakan pipet. Jadi saya berikan 1 tetes dulu ya, karena ini jumlahnya nggak gitu banyak. 1 tetes sudah. Besok mungkin baru bisa ditambah menjadi 3 tetes kali ya. Kita lihat perkembangannya nanti yang menetasnya banyak atau tidak. Dan di sini saya tidak secara non-stop ya menyalakan aerator, karena aerator ini bergantian. Paling sehari itu saya memberikan aeratornya sebanyak 1 jam. Dan ini juga saya nggak tutup, karena kan ini salinitasnya cukup tinggi ya, sehingga jika ada nyamuk menelor pun dia tidak akan hidup di air ini gitu. Dan salah satunya itu, nanti kita coba lihat saja, kita biarin apakah ada jentik nyamuk di sini. Oke, kita akan coba lihat pemandangan di hari kedua ya, di hari kedua. Kita akan lihat di sini. Di hari kedua ini saya menambah dosis pemberian susunya ya. Jadi di hari kedua ini saya memberikan 2 tetes susu gitu, 2 tetes susu. Nah, seperti ini, karena sepertinya kalau lihat secara langsung sudah ada penambahan jumlah gitu ya, dan ini juga sudah mulai agak panjang ya ekornya ya. Oke, kita cek pemandangan di hari ketiga. Di hari ketiga ini saya mulai menambah ya, jadi 3 tetes, karena terlihat udah agak banyak juga gitu ya, semakin banyak sepertinya ini. Jadi 3 tetes. Pokoknya batas maksimum yang saya akan gunakan di sini adalah 1 liter itu 2 tetes susu gitu ya. Ini masih 3 tetes saya berikan, dan ini juga masih terlihat airnya agak keruh ya. Penampakannya seperti apa? Oke, saya zoom lagi lebih detail. Jadi semakin panjang ya, semakin panjang bagian ekornya, dan di sini juga sepertinya aman ya dari jentik nyamuk. Sepertinya nyamuk juga tidak bertelur di salinitas tinggi ini. Dan saya menggunakan aerator itu nggak full ya, paling sehari itu cuman 1 jam, bukan mengulang kata ya, tapi sekedar mengingatkan saja. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke hari keempat ya. Hari keempat, jadi kita mau lihat nih perkembangannya seperti apa. Dan di hari keempat di sini saya menggunakan 3 tetes susu ya. Jadi saya pakai 3 tetes nih. Oke, inilah pemandangan hari keempat. Seperti ini pemandangannya. Kita akan zoom. Oke, inilah pemandangan hari keempat. Jadi ekornya tambah panjang ya. Jadi lagi. Nah, seperti ini teman-teman kondisi Artemia pada hari keempat. Oke, sekarang kita masuk hari kelima ya. Hari kelima, dan penurunan airnya cukup banyak ya. Sebenarnya ini bukan menguap, tapi karena aerator itu cipretan. Jadi mungkin nanti kita akan tambah, karena kita tahu penyebabnya ini bukan karena menguap, jadi kita harus menambahkan sedikit garam. Oke, ini perkembangan hari kelima ya, Artemia dengan pemberian susu. Jadi di sini jadi dimulai hari kelima ini saya mulai memberikan takaran full ya. Jadi 1 liter itu 2 tetes susu gitu ya. Nah, itu udah semakin besar. Ini di hari kelima.
ekornya semakin panjang, dan kita lihat tangan-tangan gitu ya, itu juga udah mulai terlihat jelas ya. Ini hari kelima. Ini sebenarnya halus, cuma saya zoom gitu. Seperti ini penampakan hari kelima. Oke, kita akan cek di hari ke-6 ya. Seperti apa penampakannya hari ke-6 ini. Kita lihat saja. Di sini saya sudah menggunakan 4 tetes ya. 4 tetes pipet per hari. Oke, kita lihat kondisinya setelah hari ke-6 ini. Ini penampakan hari ke-6 ya teman-teman tuh. Jadi ekornya ini semakin panjang. Kalau dilihat secara nyata gitu ya, di luar kamera ini kan saya zoom nih. Ini jadi di hari ke-6 ini besarnya itu seperti sebesar kutu air ya. Kutu air yang paling besar tuh segini ini, tapi di bawah dapnia ya, kutu air sebesar kutu air. Cuman ini bedanya ada ini ada ekornya. Kalau dia secara nyata gitu, nah itu seperti ini. Tampaknya ada yang juga sedang BAB ya, tuh sedang BAB. Penampakan di hari ke-6. Besok akan kita lihat seperti apa penampakan di hari ke-7. Oke, teman-teman, ini di hari ke-7 ya, ini belum saya tandain. Di hari ke-7, jadi hari ke-7 ini saya akan menambahkan air ya. Ini air yang sudah saya siapkan gitu ya, airnya seperti ini. Dan di sini saya menambahkan garam. Oke, ini garamnya kira-kira saja sih ya, karena kan menyusutnya air di wadah saya itu karena kan bukan hanya dari penguapan, tapi berasal dari aerator gitu, cipratan aerator, sehingga ada kemungkinan garam yang terdapat di air itu pun ikut terbawa. Air berkurangnya ini disebabkan oleh percikan dari aerator, karena saya memakai aerator. Dan sekarang kalau saya pasang aerator itu dengan tiupan angin yang besar. Oke nih, kita akan tuang saja. Sebenarnya sih ditunggu dulu sampai mengendap gitu, kalau mau gitu. Kalau saya nggak sih, langsung aja. Ini saya langsung tuang seperti ini sampai batasnya ya. Oke, segini. Nah, ini sisanya bisa buat ini ya, menetaskan artemia. Nah, seperti ini guys. Nanti kita akan cek malam harinya ya. Di sini saya langsung kajian aja deh di hari ke-7. Jadi nanti malam kita cek lagi kondisinya seperti apa. Nah, ini buat pembuktian kalau garamnya itu terbawa. Nah, ini cipratan airnya. Ini garam akibat dari cipratan air dari aerator ya. Ini garamnya kebawa keluar ya, tuh banyak garamnya kebawa keluar. Kalau dia menguap dia nggak akan terbawa. Ini karena cipratan jadi terbawa, kebuang garamnya. Oke, ini kondisi hari ke-7 pada malam hari setelah tadi kita menambahkan air ya yang menguap. Jadi kita akan coba lihat sini. Nah, ini kondisi di hari ke-7 teman-teman. Nah, seperti ini kondisinya. Ini di hari ke-7. Jadi di sini teman-teman nih lumayan gitu, daripada cangkangnya itu dibuang gitu ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan gitu kan, teman-teman kumpulkan dalam satu wadah gitu ya. Jadi dia akan jadi seperti ini. Lumayan kan, ini buat ikan yang dewasa bisa. Ini di hari ke-7 besarnya ini sudah sebesar ya, hampir mendekati besarnya tuh masih setengah sih, setengahnya dapina, ini masih kecil. Ini karena saya zoom aja seperti terlihat besar seperti ini. Ini kondisi di hari ke-7. Jadi lumayan kan, selama ini yang kita buang ini setelah kita menetaskan gitu kan, setelah kita hatching, kita tetaskan kan, selama ini kita buang aja kan cangkangnya itu. Ternyata jika kita
iseng-iseng gitu ya, kita kumpulkan, hasilnya seperti ini gitu kan, lumayan. Dan biayanya juga nggak besar gitu kan, dengan susu 2 tetes per hari gitu, jadi cukup ekonomis gitu ya. Iseng-iseng berhadiah dan ternyata bisa mendapatkan hadiah yang lumayan seperti ini. Oke, ini di hari ke 7 ya, mungkin nanti kita akan update di hari ke 12 penampakannya seperti apa. Ini saya mengkulturnya di indoor ya, di dalam ruangan tanpa terkena cahaya matahari langsung, jadi hanya bias matahari saja karena ini dekat ruang tamu. Jadi kalau siang itu kondisinya dia terang, jadi seperti ini. Oke, itu aja Artemia tutorial kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat ya untuk teman-teman, terutama juga untuk admin ya. Oke, salam sukses selalu. Sampai berjumpa di video berikutnya. Hobi kita 86.